Saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi kita merasa frustrasi dan depresi saat menyadari tiada orang yang bersimpati dengan hidup kita. Boleh jadi pada suatu saat kita merasa berjuang sendiri, tiada teman, tiada kawan. Rasa putus asa dan tanpa semangat bisa muncul juga ketika kita ditolak, disingkirkan, dan tak diperhitungkan, serta usaha dan kerja seakan menemui jalan buntu. Saat itu kita membutuhkan pribadi yang berempati. Dalam bacaan pertama, orang yang setia mengikuti Allah akan dijamin bukan hanya hidup batinnya, tetapi juga hidup badannya. Bagian ini muncul setelah kisah hamba Yahweh yang berjuang mati-matian dan rela dibantai habis hidupnya karena kesetiaannya kepada Yahweh. Hamba Yahweh berteriak kepadanya, membutuhkan dukungan dan kehabisan energi. Pada saat itu ia merasa ditinggalkan sendirian, kesepian. Tapi ternyata Allah tidak tinggal diam. Ia berempati dengannya dan menawarkan diri sebagai bantuan. Hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah dan minumlah. Dalam Injil, Yesus melihat bagaimana orang banyak telah mengikuti kemanapun ia pergi, sampai ke daerah terpencil, karena haus akan sabda Allah dan butuh akan kesembuhan badannya. Kerinduan para pengikutnya untuk dekat dan mencari Allah telah mendorong mereka meninggalkan aktivitas lain, sampai mereka pun tak peduli akan diri sendiri. Akan tetap akan apa yang harus mereka makan. Menyaksikan gairah spiritual mereka, Yesus berempati sebagai ungkapan belas kasih dengan hidup mereka. Juga dalam soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Para rasul kurang memiliki empati dan berdalih untuk melepaskan diri dari tanggung jawab manusiawi yang merupakan ungkapan belas kasih tadi. Para murid sebenarnya mau bersikap realistis. Yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan, yang tak mungkin mencukupi kebutuhan orang banyak. Agaknya para murid fokus bukan pada apa yang dimiliki, tetapi apa yang tidak dimiliki. Untuk perut sendiri pun sudah kurang. Mungkin mereka berkata, biarlah mereka mengurus diri sendiri. Itu urusan mereka. Mungkin juga para rasul berkata, Guru, urusan kita adalah pewartaan kerajaan Allah, spiritual business, bukan pemberian makanan sosial karitatif. Yesus mengoreksi mereka, kamu harus memberi mereka makan. Kamu sudah menerima berkat, kamu sudah menerima apa yang kamu rindukan. Kini giliran kamu, berilah mereka makan. Kebutuhan konkret mereka saat ini apa? Makan. Tadi mereka butuh kesembuhan, sekarang mereka butuh makan. Yesus mengoreksi mereka bahwa spiritual service, pelayanan rohani, tak dapat dipisahkan dari social care, dari kepedulian sosial. Pewartaan sabda Allah tidak dapat dipisahkan dari pemberian makan kepada mereka yang sungguh membutuhkan pada saat itu. Beri ikan apa beri kail? Kalau memberi, berilah kail supaya ia dapat tetap hidup. Jangankan diberi kail, memancing, mengangkat kail pun karena lapar, susah. Maka saat itu berilah ikan dulu, baru kemudian berilah kail. Urusan surga tidak dapat dipisahkan dari masalah dunia. Bagi Yesus, rahmat itu bukan untuk perut sendiri, tetapi untuk setiap orang dan semua orang. Maka rahmat tidak bersifat egoistis, melainkan bersifat altruistis, selalu mengarah kepada orang lain untuk dibagikan. Rahmat itu terbuka dan mengundang empati dan tanggung jawab terhadap nasib orang
lain yang membutuhkan. Berkat Allah adalah titipan yang mengingatkan kita bahwa ada orang yang kurang beruntung yang harus dibantu. Mungkin saat yang lalu kita kurang beruntung dan diberi berkat, kini giliran kita. Bukan menyalahkan dan menyudutkan mereka. Rahmat itu rahmat itu berlimpah, selalu ada sisa. Maka Yesus bukan kurang perhitungan membuat mujizat untuk menunjukkan bahwa di tangan Allah segala sesuatu akan berlimpah. Dan sungguh yang terjadi adalah mujizat. Dan itulah yang bisa mengubah seseorang. Saudara-saudari, saya membaca satu ilustrasi. Di India Utara ada satu desa yang miskin, tapi tidak dibantu oleh orang. Orang tidak peduli kepada mereka. Akhirnya mereka itu mencari makan dengan mengharapkan ada kecelakaan. Kalau ada truk makanan yang kecelakaan, pada suatu hari truk makanan kecelakaan, supirnya dibawa, maka makanan kaleng itu dirampok, diambili oleh warga desa. Maka warga desa punya beberapa kaleng makanan untuk beberapa hari. Akhirnya menjadi kebiasaan mereka. Mereka menanti berkat dari kecelakaan orang. Tapi tidak selalu ada kecelakaan. Maka konon katanya malam hari mereka menggali lubang. Supaya di jalan-jalan, supaya ada banyak lubang. Sehingga terjadi banyak kecelakaan. Karena kecelakaan kurang, kebutuhan banyak, maka akhirnya mereka meningkat pada perampokan. Mereka menjarah, mencuri, lalu menjarah. Maka lama tidak ada, jarang lagi ada truk makanan lewat sana. Mereka berkeliling ke tempat lain. Pada suatu hari ada truk berisi disebutnya pati fosfat. Itu makanan, itu bahan yang hanya untuk industri. Kalau dimakan racun. Dan pada suatu hari dirampok. Waktu diambili dari belakang, supir mengejar. Waktu mengejar, orang lain mengambil hingga makanan itu habis. Pati fosfat itu habis. Yang bukan untuk dimakan. Supir ini khawatir. Kalau dimakan, pasti mati. Reaksi kita kalau dijahati, biar mampus lu. Tapi supir ini tidak, datang kepada warga. Tolong, jangan kembalikan pati itu untuk industri. Jangan dimakan, akan mati. Orang tidak percaya. Ia berlutut ke pintu-pintu, mengetuk sambil memohon-mohon. Biarkan pati itu jangan dikembalikan. Biarkan saya hancur hidup saya. Tetapi jangan dimakan karena itu mati. Satu warga desa mencoba melemparkan kepada ayam. Ayam memakan dan mati. Akhirnya ia sadar. Kenapa orang yang sudah dijahati? Karena belas kasih. Jangan sampai orang mati. Maka orang itu warga desa tergerak hatinya dan berubah lagi. Lalu ia berkata, ketika ada orang mau merampok lagi, orang-orang mulai berkata, pikirkanlah sopir yang baik itu. Kita merampok dia, tetapi ia menyelamatkan hidup kita. Apakah kita akan melakukan hal buruk ini? Belas kasih mengubah hidup seseorang. Saudara-saudari yang terkasih, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia berempati sebagai ungkapan belas kasih ilahi. Hanya yang sering terjadi adalah kita ragu akan belas kasih Allah. Kita malah mempersalahkan Allah. Sudah mengikuti Allah sebaik mungkin, kok malah susah. Bahkan tak jarang kita menolak Allah yang berempati dengan kita, atau kita tak menanggapi panggilan Allah untuk berempati dengan orang lain. Apakah kalau kita lalai menjalin relasi dengan Allah, kita akan kehilangan empati Allah? Tidak. Allah akan tetap memberikan apa yang terbaik. Cinta dan rahmat tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Apakah kalau kita tekun mencarinya dan setia mengikutinya, Allah akan melupakan? Tidak. Apakah manusia yang diciptakan dan dicintainya itu akan menerima dan memujinya atau menolak mencacinya? Demikianlah apakah 5.000 orang yang diberi makan Yesus dalam Injil hari ini akan mengikutinya dan mengeluh-ngeluhkan serta membelanya, atau meninggalkan, menyangkal, mengkhianati dan menyalibkannya? Apapun balasannya,
Yesus tetap berempati sebagai ungkapan belas kasih yang tidak ditentukan oleh sikap hidup manusia. Kalau kita menyaksikan begitu baiknya Allah, apakah kita tega mengkhianati kebaikan dan belas kasih-Nya? Jika orang sungguh mengalami belas kasih Allah, dalam keadaan apapun, meski kurang, akan tetap berempati dengan sesama. Dalam belas kasih, tidak ada jalan buntu. Apa yang ada dalam Injil hari ini, sama kata-katanya digunakan dalam Ekaristi. Ketika Yesus mengadakan Ekaristi pada Matius 22, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dalam belas kasih selalu ada pemecahan. Dalam belas kasih selalu ada kelimpahan. Dalam mujizat roti hari ini, Yesus memuaskan kelaparan badani. Dalam Ekaristi yang kita rayakan, Yesus memuaskan kelaparan rohani.